Oke guys, jadi gua nemuin artikel ini, ya kan? Namanya tuh UK and US sign agreement to secure 12 years of holiday derivation for marginalized job. Jadi yang gua baca ini, ada agreement, ada kesepakatan antara yang UK sama UNESCO untuk ensure, untuk memastikan kalau 12 years of holiday Indonesia jadi 12 tahun atau minimal yang sama pendidikan. Tujuannya siapa? Tujuannya untuk marginalized student. Jadi orang-orang yang awalnya itu nggak punya privilege dan nggak punya kesempatan untuk meraih pendidikan. Jadi si UK dan US itu kena gara-gara. Jadi apa pendapat kalian itu gimana? Oke, mungkin saya ingin berpendapat. Saya memiliki pendapat ada pro dan kontra. Saya setuju dengan wajibnya pendidikan 12 tahun di negara tersebut karena pendidikan merupakan salah satu upaya mereka untuk generasi penerus mulai berpikir dan untuk pemerintahan. Akan tetapi ada kontranya juga karena tidak semua masyarakat memiliki ekonomi yang setara. Apabila mungkin negara tersebut sudah memiliki perekonomian yang stabil, mungkin 12 education tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke, dari poinnya bisnis kemarin bisa melihat jelas ya poinnya. Wajib 12 tahun itu negara untuk upaya masa depan. Cuma gue nggak ngerti maksudnya upaya masa depan itu gimana ini. Soalnya perlu ada perspektif bahwa itu untuk marginalized children. Dia maksudnya sebuah negara yang emang template dalam kemajuan teknologinya dan masyarakatnya gitu. Dan untuk warganya sendiri, aku setuju juga ekonomi menetapkan tadi kalau ini skema marginalized children di suatu negara yang keterbelahan dan civilization dan ekonominya gimana? Maksudnya apakah worth it gitu? Punya school, punya guru, tapi di sisi lain bu punya school, guru, tapi jalannya itu masih tanah, masih belum ada mineral. Iya. Ya. Tapi dari jawaban kontra tersebut sebenarnya bisa dibalik lagi kepada pemerintahan itu sendiri sih. Bagaimana dia mewajibkan 12 tahun education tersebut dengan menyeimbangi ekonomi mereka tersendiri. Jadi mereka bakal lebih fokus untuk 12 tahun pendidikan atau menstabilkan ekonomi negara tersebut. Iya sih, saya setuju sama Ranisha karena bagi saya itu tuh harus seimbang ya, betul. Kayak pendidikan dan ekonomi itu harus sejalan gitu. Kayak nggak bisa dong yang satu timbang, yang satu lagi nggak timbang sama yang lainnya. Maksudnya nggak satu sama lain itu saling berkaitan gitu. Itu kan emang harus saling berhubungan ya, pendidikan dan ekonomi masyarakatnya supaya menciptakan masyarakat yang lebih bagus lagi ke depannya. Di samping itu, saya juga setuju dengan Reninda dan Kreisha karena menurut saya di samping dengan seimbangnya perekonomian tersebut, mungkin dari a point of view yang mendapatkan pendidikan itu, mereka tidak menganggap ketimpangan itu menjadi hambatan, suatu hambatan. Jadi masuk itu kan 12 tahun pendidikan itu apa? Tapi yang penting ekonominya dulu harus jalan gitu kan. Maksudnya penting nggak bisa dong 12 tahun gitu misalnya di Middle East, di Kamboja, kayak tadi gue bilang jalannya masih tanah-tanah tapi nggak ada guru, nggak ada sekolah. Berarti nggak boleh kayak gitu dong. Kebijakannya itu nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa loh. Jadi maksudnya kan lebih begini sih, kalau misalkan soal perekonomian dan pendidikan itu harus stabil kan, dan tentunya kembali lagi ke kebijakan pemerintahan tersebut, dia bakal memilih untuk memfokuskan pada pendidikan atau perekonomian negara tersebut gitu. Ya. Tapi ya gue ya harus stabil gitu, harus seimbang. Gak bisa kayak yang satunya jelek, yang satunya kayak beli bau daripada yang satunya gitu. Semuanya tuh harus ada hubungannya, harus berkesinambungan. Oke, jadi yang mau dapat itu pendidikan itu lebih penting dari arah ekonomi dah. Tapi kalau sampai suatu ekonomi channel itu terbelakang banget, jadi pendidikan itu nggak begitu worth it, like that. Remote language. Oh, ya. Jadi kita udah sampai di bagian di mana ini ya. Pendidikan itu lebih penting daripada ekonomi. Tapi kalau sampai
ekonomi satu negara itu terbelakang banget untuk menerima bantuan 12 tahun dari agreement UK dan US ini, itu nggak worth it sama sekali. Dapat bantuan 12 tahun, nggak worth it sama sekali. Iya, nggak worth it. Karena kalau ekonomi itu belakang banget, karena tadi kita contohnya itu kasarnya banget, misalnya punya sekolah, punya guru, tapi jalannya kasih tanah, masih banyak orang pada punya transportasi, orang masih makan susah. I know it, kalau punya guru, punya sekolah, tapi orang-orang makan susah. Nah, worth it sebenarnya. Cuman menurut gue, pembangunan juga itu penting. Pembangunan juga itu penting. Pembangunan buat akses paling murid, buat pergi ke sekolahnya atau yang lain ya itu buat para guru untuk pergi ke tempat kerjanya. Tapi ngomong-ngomongin soal 12 tahun pendidikannya, gue punya komentar sendiri tentang kayak mendingan 12 tahun pendidikan ini diperuntukkan untuk yang mau aja. Soalnya banyak di luar sana anak kecil yang nggak mau dipaksa menjalani, maksudnya nggak terpaksa menjalani 12 tahun pendidikan ini. Soalnya misalnya kenapa punya kemauan spesifik dalam bidang apa, ya itu aja sih. Oke, gimana kalau gini perspektifnya? Lu pengen suatu anak pengen ngelakuin apa gitu, tapi dengan ditambah pendidikan, anak itu malah jadi apa yang dia passionate about, apa yang dia pengen tahu nanti, itu malah makin berhasil tanam mengenyam pendidikan ini. Gitu. Well, gimana ya? Bisa jadi seperti itu, tapi menurut gua kemungkinan maksudnya kayak kalau misalnya kita pakai logika, belajar 12 tahun merata sama belajar 12 tahun dalam satu bidang spesifik, problem. Kayaknya lebih efektif belajar satu bidang spesifik dan oke, ngerti. Ya, bisa. Jadi mungkin nggak efektif untuk beberapa orang yang kebetulan dia punya passion tertentu gitu daripada menjalani 12 tahun pendidikan dan aspirasi itu soal itu hampir pikiran saya. Karena kalau misalkan anak pada goals studio sekolah topiknya apa? I think mereka berdasarkan sekolah head. Oh iya sih emang kalau emang ingat nature-nya emang dari awalnya saat itu emang tak mau pendidikan begitu saja gitu ya. Saya kalau dipaksain takutnya malah jadi berat apa gitu ya. Tapi menurut gue juga maksudnya kalau emang sesuatu tuh emang benar dan baik lalu ada penhaksaan gitu kayak pendidikan itu gak tahu kan bagus dan benar kan. Tapi mereka berdua ngomongnya gimana kalau orang ini gak mau, gimana kalau orang ini pengennya punya sesuatu jangan ke mereka yang gak worth it, gimana kalau 12 tahun ini menurut gue. Itu kan dari situasi atau seseorang lembut ini jalan hidup juga kalau anak mungkin langsung tahu dia mau ada bimbing sama orang tuanya dan orang tuanya kan nyari uang atau sesuatu gitu terutama tadi kelompoknya kelompok yang orang beruntung ya di UK bahkan yang mata bertanya mau berita kayak di situ. Jadi mereka berita di sekolah lebih sekolah itu mereka bisa nyanyi ya gitu juga makanya 12 tahun juga itu bisa bagus. Jadi dari jawabannya Saiful juga karena yang paling bilangnya mungkin ada orang yang mau mikir dan juga dia bilang mungkin ada orang yang jalannya pengennya gak usah ke pendidikan. Si Saiful bilang justru dari 12 tahun pendidikan ini orang-orang yang malah tahu gitu arah tujuan mereka gitu. Jadi tetap aja harus ada pemasaran. Berarti ya apa? Jadi 12 tahun pendidikan ini bukan gunanya untuk pemerataan loh. Jadi ini untuk mencari tahu jati diri seorang anak berarti ya ini lebih ke pro-nya sih dari sisi pro-nya bukan kayak kincuan awal dan pada besarnya ada kebijakan mereka dari US dan juga South Indikasi itu untuk itu, tapi itu kayak sisi pro-nya barangkali dari kan beberapa. Tapi sebenarnya menghitung pro dan kontra, menghitung pasal pro dan kontra, sebenarnya harus ada solusi dari awal nggak sih kayak ini nih anak nih dia pantas nggak sih buat mengenyam 12 tahun kan nih. Oke, jadi konklusi dari diskusi kita pada hari ini pertama pendidikan itu nomor satu, tapi
kalau kondisi ekonomi suatu negara itu terbelakang banget, pendidikan tuh di nomor 2 kan. Oke. Terus nomor 2, kadang anaknya sendiri yang nggak mau 12 tahun dan juga kadang-kadang ada anaknya udah punya satu hal tujuan hidup yang membuat pendidikan 12 tahun lebih dari yang kita punya itu tuh nggak worth it dilaksanakan gitu. Mending 12 tahun ini digunakan untuk anak ini untuk mengembangkan sesuatu yang dia suka. Terus lalu yang ketiga adalah justru malah dari 12 tahun pendidikan itu bisa lebih banyak orang lagi tahu jalan hidupnya. Karena tadi kan di nomor 2 itu cuma sedikit orang gitu yang tahu jalan hidupnya, makanya membuat pendidikan 12 tahun ini penting. Oke, jadi seperti itu posisi kita pada diskusi pada hari ini. Terima kasih.